Karena emang setelah ketipu itu uangku masih ada di dia sih, tapi kayak udah nggak mau ngejar lagi lah gitu. Aku hampir ketipu 12 sih. Lima tahun pasca pandemi COVID-19, media sosial berkembang pesat menjadi pusat segala aktivitas, belajar, bekerja, hingga bertransaksi. Di tengah euforia masyarakat yang merindukan hiburan langsung, konser musik menjadi momen paling dinanti oleh para penggemar. Akan tetapi, kesempatan ini juga menjadi perangkap bagi mereka yang lengah. Polisi menetapkan seorang sementara promotor senior konser musik Adri Subono membagikan agar Reskrimsus Polda Metro Jaya. Apa nih? Kasus penipuan tiket konser Coldplay masih menjadi omongan David. Semakin hari ada saja yang mendatangi kepolisian untuk melaporkan diri sebagai korban. Nah betul, karena banyak sekali saudara yang dirugikan. Nah ini belakangan muncul di media sosial ajakan untuk melawan praktik calo tiket. Seperti apa caranya? Nanti dibahas dalam diskusi bersama Jati Dharma. Kalau nggak salah waktu itu tuh tahun 2022. Kayaknya konser pertama yang diadakan setelah COVID. Jadi emang euforia, terus kayak demand-nya tuh lagi tinggi banget. Nah itu tuh konser Korea pertama sama konser pertama yang diadakan di 2022 setelah COVID itu ya. Karena waktu itu demand-nya yang tinggi, nah aku gak dapetan tiketnya. Jadi aku beli di tangan kedua. Transaksinya tuh pertama aku nawarin DP dulu kan. Dia nggak mau, jadi dia langsung maunya full transfer. Menurutku itu udah meyakinkan, aku baru beli tuh tiket dia. Baru pas H-7 tuh aku cari tiket lagi. Nah ini nih yang akhirnya mengetahui kalau ternyata dia penipu. Pas H-7 tuh aku cari tiket, kok dia ngirim bukti etiketnya tuh kok mirip sama yang punyaku. Jadi kalau kita berbicara tentang cybercrime, itu kita acuan kepada National Institute of Justice di Amerika. Jadi National Institute of Justice ini adalah pengadilannya di Amerika tentunya. Di tahun 2005 itu diputuskan oleh National Institute of Justice terkait mengenai kategori cybercrime itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah computer crime of subject, kemudian computer crime of object, computer crime of tools, and computer crime and symbol, kan seperti itu. Jadi komputer sebagai unsur subjek, objek, tool, dan simbol tentunya itu. Ketika konteks kejahatan dunia maya atau penipuan tiket konser, ya, apakah ini memang pelaku ini menggunakan salah satu dari 4 tersebut? Jadi harus dipahami dulu. Karena di Indonesia jelas di Indonesia pembagiannya cuman pada computer crime of object. Hanya itu saja. Sementara computer crime of subject itu dialihkan ke undang-undang positif. Ya, nomor 11 tahun 2000 undang-undang KUHP dan KUHAP tentunya seperti itu. Ya, kalau computer crime of object dalam modus operandinya pelaku otomatis bisa dikategorikan dalam tindakan siber atau cybercrime. Ini harus dipahami dulu. Sementara beberapa kasus yang terjadi terkait mengenai tiket online ini hanya sebatas jasa titip. Ya, just tip ya, jasa titip. Jadi lewat menggunakan sarana media sosial, kemudian dia titip, kita percaya, kemudian dia belikan tiket. Ini hanya sarana saja. Tetapi tidak menggunakan, dia tidak melakukan hacker dalam tiket online-nya itu dihacker, dipalsukan, itu tidak. Jadi dia hanya sebatas jasa titip dan uangnya tidak diberikan. Nah, akhirnya masuknya ke pasal 37
Itu undang-undang positif seperti itu. Cek di sosmed itu penting banget. Jadi semisal emang mau beli di Twitter atau tangan kedua, seenggaknya itu ngecek nomor dia dulu. Nomor dia udah pernah ke-spill nggak di sosmed itu. Kalau bersih, kita cek lagi di get kontak. Yang pertama, kenali dahulu website yang betul-betul valid. Ya, website itu betul valid tentunya dari alamat, dari komunikasi yang ditampilkan di sana. Kenali dulu. Ya. Terus kemudian setelah kita kenali, tentunya yang kedua, kita harus lebih waspada, lebih bisa tahu diri. Oh, ini jangan langsung tiba-tiba karena kita artisnya siapa terus tiba-tiba kita melihat itu, oh ini bagus nih, aku beli di sini. Jangan. Jadi pastikan dulu bahwasanya website ini betul-betul penjualan tiket online resmi. Pastikan dahulu dari HTTPS-nya, alamat websitenya, kalau bisa whois IP-nya juga bisa dilihat, ya kan, seperti itu. Dan nomor WA yang ditertera di sana, itu pun belum tentu, kita harus betul-betul cek, ya, karena memang banyak kejahatan sekarang mengatasnamakan sesuatu. Yang penting hati-hati.